Kemudian dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala, dari Anas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya ujur ummati, ya, ditampakkan kepadaku ujur ummati, ditampakkan kepadaku pahala-pahala yang dilakukan oleh umatku. Hatta al-qudatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid, sampai al-qudah, kotoran kecil yang dikeluarkan oleh seorang lelaki dari masjid. Ya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi wastadrabahu. Dan hadis ini dianggap gharib oleh Imam Tirmidzi. Ya. Gharib itu di dalam istilah Imam Tirmidzi artinya adalah dhaif. Ini penggunaan Imam Tirmidzi. Kalau beliau berkata gharib, itu artinya hadisnya dhaif. Ini istilah dipakai oleh Imam Tirmidzi, dipakai oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dipakai oleh Az-Zailai dalam Nasbur Raya, dan selainnya dari para a'immah. Mengibaratkan hadis yang lemah. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Adapun Ibnu Khuzaimah, beliau mensahihkannya. Dan yang benarnya hadis ini dhaif sebagaimana yang dilemahkan oleh Imam Tirmidzi, karena hadis ini dari jalan Ibnu Juraij meriwayatkan dari Al-Muttalib bin Abdullah bin Hamtab dari Anas radhiyallahu taala anhu. Ada beberapa cacat di dalamnya. Cacat yang pertama, Ibnu Juraij seorang mudallis, dan dia tidak memakai kata haddatsana atau bentuk penyampaian hadis yang menggambarkan dia mendengar. Di sini hanya memakai kata an, dari. Dari itu mungkin mendengar, mungkin tidak. Dan diterima dari Ibnu Juraij hal ini. Kemudian Ad-Daraqutni menegaskan bahwa Ibnu Juraij tidak mendengar hadis ini dari Al-Muttalib. Ini cacat yang pertama. Cacat yang kedua, Al-Muttalib ini sendiri, ya, walaupun dia rawi thiqah, namun Imam Al-Bukhari berkata tidak diketahui Al-Muttalib ini mendengar dari seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Muttalib tidak mendengar dari seorang sahabat pun. Ya. Jadi ada dua keterputusan di sini. Keterputusan antara Ibnu Juraij dan dari Al-Muttalib, dan keterputusan antara Al-Muttalib dan keterputusan antara Al-Muttalib dengan Anas bin Malik. Jadi dua keterputusan di dalam sanad. Karena itu wajar kalau Imam Tirmidzi menganggapnya sebagai hadis yang gharib, dan hadis ini telah dilemahkan pula oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Al-Khulafah, dan juga telah dilemahkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaif Sunan Abi Daud. Iya. Hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini. Beliau ingin menjelaskan sebagian dari keutamaan membersihkan masjid. Ya. Sampai al-quda. Al-quda itu adalah potongan dari hal yang jatuh, apakah dari benda maupun minuman ada yang jatuh, atau dari potongan kayu ada yang jatuh di masjid. Ya. Kotoran kecil diambil, dia keluarkan, maka ini ditulis sebagai pahala, ditampakkan nanti kepada Nabi pada hari kiamat. Ini kandungan dari hadis, ya. Hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Namun kita sudah menjelaskan bahwa membersihkan masjid adalah hal yang dianjurkan secara umum di dalam syariat. Ya, tidak diragukan ia berpahala. Tidak harus pahalanya seperti yang disebutkan di dalam hadis,
Namun wajib diyakini bahwa membersihkan masjid adalah hal yang berpahala, hal yang baik dilakukan oleh seorang muslim. Iya. Dan banyak motivasi di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan membersihkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah rumah, disebut rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang saja di rumahnya sendiri dia senang. Ya, rumahnya itu bersih. Maka tentunya dia lebih mengagungkan dan membersihkan rumah Allah. Itu adalah lambang ketakwaan yang berada di dalam hati seorang muslim.